Kalau kita di Indonesia, hidup di Indonesia berarti sudah terbiasa dengan budaya itu, memanggil nama istri atau perempuan dengan nama suaminya itu udah biasa. Dan itu bukan nasab, itu adalah nama dari suami, bukan nama ayahnya. Itu udah kita sudah tahu semua di Indonesia. Kalau di Arab beda. Di Arab ya namanya satu orang ya, Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin siapa itu udah biasa. Atau perempuan Aisyah binti Abu Bakar binti siapa. Di Indonesia kita tidak seperti itu, berbeda. Dan syariah mengakomodir dengan adanya kaidah fikih yaitu al-adah muhakkamah. Selama adat atau kebiasaan itu tidak melanggar syariah, tidak melanggar prinsip-prinsip Islam syariah, maka keberadaannya diakui oleh Islam atau syariah itu sendiri. Itu kaidah sudah disepakati oleh ulama sejagat raya, tidak ada yang menolaknya. Mari kita ikuti ulama yang sudah berkompeten di bidangnya. Jangan buat aturan sendiri, ini boleh, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, gimana kabarnya? Baik aja ya, alhamdulillah. Langsung saja, ini di halaman 77 di buku Nabi Mau Ikut Nabi atau Ulama, bagi kalian yang punya bukunya. Judulnya adalah menyematkan nama suami di belakang nama istri gitu Bang. Boleh apa enggak? Ini ada prolognya. Diakui atau tidak, memang penyematan nama suami di belakang kebanyakan nama istri itu bukanlah suatu tradisi yang dikenal oleh syariah. Sejak zaman dulu, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak pernah menyematkan nama mereka di belakang nama istri-istri mereka. Begitu juga para istri Rasulullah tetap menyematkan nama ayah mereka di belakang nama mereka dan bukan nama Nabi. Seperti contohnya Khadijah binti Khuwailid dan bukan Khadijah Muhammad gitu ya. Penyematan nama suami di belakang nama istri kemungkinan berasal dari budaya barat yang terlanjur menjadi kebiasaan bagi kita, dan bahkan hampir di seluruh negara di belahan dunia memakai cara ini, yaitu menyematkan nama suami atau keluarga suami di belakang nama istri. Padahal sejak dulu kala orang-orang semua menamakan dirinya dengan nama nasab, yaitu nama ayah kandung mereka. Biasanya diberi pemisah dengan kata ibn atau ibnatu untuk perempuan, yang kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan bin dan binti gitu ya. Namun penggunaan bin atau binti ini lama-kelamaan menghilang. Sekitar abad ke-14 Masehi, orang-orang sudah tidak lagi memakai kata bin untuk memisahkannya dengan nama ayahnya. Jadi yang awalnya Ahmad bin Hamdan menjadi Ahmad Hamdan. Kemudian tradisi berubah lagi, yang hasilnya cara ini hanya untuk perempuan. Kalau perempuan justru ketika masih perawan nama ayah yang disematkan di belakang namanya. Tetapi ketika ia sudah bersuami, nama suami atau keluarga suamilah yang menjadi nama belakangnya. Dan biasanya ditambah dengan awalan Miss atau Nyonya. Awalnya bernama Mariati, setelah menikah dengan Andi Setiawan, namanya berubah menjadi Nyonya Mariati Andi Setiawan atau Mariati Setiawan. Tujuannya sebagai tanda bahwa Ibu Mariati itu istrinya Bapak Andi Setiawan. Berikut penjelasan soal praktek ini terkait boleh atau tidak boleh, tentu dengan menjabarkan dua kelompok yang memang berseberangan, yang mengharamkan dan yang membolehkan. Jadi begini lor, di Indonesia itu ada fenomena, dan ini sudah dilakukan oleh mungkin kebanyakan orang atau semua orang gitu ya di Indonesia. Itu biasanya kalau sudah bersuami istri, sudah berkeluarga, itu biasanya istrinya itu dipanggil dengan nama suaminya. Misalkan istrinya namanya Khadijah, suaminya Ahmad. Khadijah dipanggil namanya Bu Ahmad, bukan Bu Khadijah. Itu biasa gitu ya. Atau misalkan yang lain lah, banyak gitu kan. Nah, ternyata memang itu ada ini ya, ada miss misalkan.
Kalau di Arab sana, di Timur Tengah itu biasanya nama perempuan itu ada bintinya. Jadi anak siapa, ayah kandungnya siapa. Misalkan Khadijah binti Khuwailid gitu. Itu kan berarti anaknya Khuwailid gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ternyata itu bukan hal yang membudaya, itu tidak budaya kita seperti itu. Ternyata nama orang itu biasanya dipanggil ketika sudah berkeluarga, dipanggil dengan nama suaminya gitu kan. Misalkan Ibu Ahmad dan sebagainya. Nah, itu mungkin bagi sebagian orang itu dianggap nggak boleh gitu kan, karena itu menyalahi syariah. Karena apa? Karena ini dianggap anaknya Ahmad, anaknya suaminya, padahal nggak seperti itu. Itu kan sudah beda budaya. Ini disinyalir itu berasal dari budaya barat, bukan budaya Indonesia. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Ada 2 kelompok ulama yang mengharamkan dan membolehkan terkait hal itu. Alasannya ada. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan. Alasan pertama adalah karena bukan tradisi Islam. Karena memang penyematan nama suami di belakang nama istri ini tidak dikenal dalam tradisi syariah. Beberapa kalangan ulama mengharamkan praktik ini, selain karena tidak ada tuntunannya dan nantinya akan menyebabkan kerancuan nasab. Yang kedua, alasannya kerancuan nasab dalam syariah. Kerancuan nasab dan kebimbangan ketika ada orang yang membaca atau mengenalinya, si dia itu anaknya siapa? Karena bagaimanapun kerancuan nasab punya konsekuensi syariah yang cukup detail. Bagaimanapun nasab punya kedudukan penting dalam syariah, seperti dalam masalah waris, pernafkahan, dan juga perwalian serta status mahram. Dan penyematan nama suami itu menyebabkan banyak kerancuan syariah nantinya. Selain itu juga bahwa ada ayat yang melarang itu, yaitu melarang untuk menyematkan nama selain ayah kandung di belakang nama seseorang, baik laki atau perempuan. Yang ketiga alasannya, perintah memanggil dengan nama bapak kandung. Allah dalam surat Al-Ahzab berfirman, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Menurut ulama yang memang mengharamkan penyematan nama selain bapak di belakang nama seseorang, dalam ayat ini terdapat perintah untuk memanggil seseorang dengan nama bapaknya kandung. Dan ayat ini juga berarti larangan untuk sebaliknya, yakni memanggil atau menyematkan nama seseorang dengan nama bukan ayah kandung di belakangnya. Jadi ini ada kelompok ulama yang mengharamkan penyematan nama suami di belakang nama istri gitu kan. Kenapa nggak boleh? Yang pertama, karena bukan tradisi Islam. Jadi Islam tidak mengenal gitu kan. Islam kan berasal dari Arab gitu, tapi tidak mengenal penyematan nama suami di belakang nama istri misalkan tadi. Yang kedua, kerancuan nasab dalam syariah. Dikhawatirkan nanti kerancuan nasab, karena di Timur Tengah nasab itu kan penting. Jadi nasab itu penting. Jadi Ahmad bin Muhammad bin siapa itu penting sekali gitu kan. Garis nasab itu penting dalam tradisi Islam gitu kan. Tradisi Islam itu sendiri di Arab, di Timur Tengah sana. Nah, itu nggak boleh. Dikhawatirkan nanti kalau ada penyematan nama suami di belakang nama istri, itu dikhawatirkan nanti nasabnya akan berantakan, kerancuan nasab. Yang ketiga alasannya adalah karena dalam Al-Quran itu ada perintah untuk memanggil dengan nama bapak kandung, bukan nama suami. Itu kelompok ulama yang mengharamkan. Sekarang kita berpindah pada kelompok ulama yang membolehkan gitu kan. Tetapi tidak semua ulama beranggapan sama dengan apa yang disampaikan di atas. Beberapa ulama dalam fatwanya mengatakan bahwa boleh-boleh saja menyematkan nama suami di belakang nama istri, asalkan itu memang sudah menjadi kebiasaan yang tidak akan menyebabkan kerancuan nasab. Beberapa ulama mengeluarkan fatwa kebolehan ini, seperti Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Dalam fatwanya nomor 152 tanggal 27 Oktober 2008. Tentu dengan beberapa argumen yang kuat juga. Argumen pertama adalah ayat bukan larangan. Jadi ayat yang disebutkan tadi
yaitu surat Al-Ahzab ayat 5 itu memang perintah, tapi harus dilihat dulu latar belakang turunnya atau asbabun nuzulnya ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai penolakan syariah Islam terhadap apa yang telah terjadi di masa jahiliyah. Banyak orang di masa itu yang menyematkan nama seseorang dengan nama yang bukan ayah kandungnya, seperti apa yang disematkan kepada nama Zaid bin Harithah, salah satu budak Rasulullah. Banyak sahabat yang memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, dan memang itu kebiasaan orang ketika itu, yaitu menyematkan nama tuan di belakang nama budaknya. Ketika ayat ini turun, semua kebiasaan itu menjadi terlarang. Lalu semua beralih memanggil Zaid dengan menjadi Zaid bin Harithah. Tafsir Ibnu Katsir. Mesti diperhatikan, yang dilarang itu menyematkan nama selain ayah kandung di belakang nama asli. Sedangkan yang banyak dilakukan itu menambahkan nama saja, tanpa disertai petunjuk atau dilalah yang nyata bahwa itu anak kandung. Penjelasannya ada di nomor selanjutnya. Nah, yang kedua alasannya, argumen adalah dilarang menyematkan nama selain ayah kandung. Yang benar-benar dilarang oleh syariat ialah menyematkan nama selain ayah kandung dengan redaksi peranakan atau redaksi nasab yang sah. Penyematan nama nasab itu dengan kata bin atau binti. Jadi tidak boleh sama sekali menyematkan nama dengan bin atau binti kepada selain ayah kandung. Dan larangan ini disepakati oleh ulama sejagat raya. Jadi kalau si Ahmad punya ayah namanya Hamdan, maka menjadi haram kalau dia menyematkan nama setelah binnya selain nama Hamdan. Karena bin atau binti ialah kata yang menunjukkan nasab. Kalau melanggar ini, maka ini yang membuat kerancuan sangat fatal. Kalau tidak memakai bin atau binti ya menjadi tidak masalah, karena itu bukan menunjukkan nasab. Toh para pendahulu kita dari banyak ulama juga menyematkan di belakang namanya dengan bukan nama ayah kandungnya. Yang haram itu kalau memakai kata pemisah bin, tetapi bukan nama ayahnya. Dan kalau menyematkan di belakang nama dengan bukan bin, tentu tidak menjadi masalah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa tidak dilarang kalau memanggil seorang dengan sebutan anak, yang dalam bahasa Arab disebut dengan bunayya atau anakku. Ini tidak dilarang jikalau maksudnya untuk sebutan kasih sayang dan bukan penetapan nasab. Karena Rasulullah juga pernah diriwayatkan darinya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa beliau memanggil Anas bin Malik dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku, gitu kan. Alasan yang terakhir, argumen yang terakhir adalah sudah menjadi urf atau kebiasaan. Sudah bukan hal yang tabu lagi dalam waktu belakangan ini, bahkan sejak dahulu kala, bahwa banyak istri yang menyematkan nama suaminya di belakang namanya sendiri. Dan itu kebiasaan banyak negara, bukan cuma Indonesia. Walaupun memang kita tahu bahwa itu adat barat, tapi apa yang datang dari barat bukan berarti negatif dan harus ditinggalkan. Kalau memang tidak melanggar syariah ya tidak masalah. Penyematan nama suami atau keluarga suami di belakang nama istri sudah menjadi kebiasaan yang sepertinya orang tidak merasa aneh lagi. Dan orang ketika membaca nama si wanita itu akan mengerti bahwa di belakang namanya itu nama suaminya. Penyematan nama suami juga tidak berarti bahwa si suami itu ayahnya si wanita, dan tidak juga membatalkan statusnya seorang anak dari ayah kandungnya yang asli. Dan semua orang sudah biasa dengan keadaan ini. Sama sekali tidak ada yang beranggapan bahwa nama di belakang itu nama ayah kandung. Pasti ketika baca, orang masih akan bertanya, siapa ayahnya? Ini bukti bahwa penyematan itu bukan berarti penasapan. Apalagi kita di Indonesia ini yang hampir semua orang bernama lebih dari satu kata. Susunan kata yang lebih dari satu itu kan tidak berarti bahwa nama kedua itu nama ayahnya, tapi nama kedua itu masih sama, dia sebagai orang yang satu. Misalkan Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga nama tersebut adalah nama untuk satu orang dan bukan gabungan nama anak, ayah, serta kakeknya. Terlebih lagi bahwa kalau di Indonesia itu kita sering memanggil seorang istri dengan nama atau jabatan suaminya, seperti Ibu Budi
atau juga ibu presiden. Padahal kita tahu bahwa nama aslinya bukan Budi dan namanya juga bukan presiden. Dan itu semua tidak berarti bahwa nasabnya berubah tanpa dijelaskan, semua tahu itu. Jadi ketika ada suatu kebiasaan atau uruf yang memang tidak melanggar syariah, justru malah syariah mengakui kebolehan itu. Dalam kaidah fikih kita mengenal kaidah al-adah muhakkamah, yaitu suatu kebiasaan kaum selama tidak menabrak dinding syariah, keberadaannya diakui oleh syariah. Jadi begini, kalau ini argumen dari kelompok ulama yang membolehkan. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 5 itu bukan larangan menurut kelompok ini. Kenapa? Karena harus dilihat dulu asbabun nuzulnya. Bagaimana latar belakang turun ayat-ayat ini ya. Ternyata ayat itu turun ketika masa jahiliyah. Yaitu banyak orang di masa jahiliyah itu yang menyematkan nama seseorang dengan nama yang bukan ayah kandungnya. Jadi waktu itu zaman jahiliyah banyak orang yang menyematkan di belakang namanya itu bukan nama ayah kandungnya yang asli, nggak tahu nama siapa gitu. Seperti misalkan sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan dulunya adalah seorang budaknya Rasulullah gitu kan. Sehingga sebagian orang itu menyebutkan atau memanggil Zaid itu dengan nama Zaid bin Muhammad. Padahal Muhammad ini bukan ayah kandung Zaid, tetapi adalah majikannya, yaitu Rasulullah gitu. Dan itu memang kebiasaan orang ketika masa jahiliyah, menyematkan nama tuannya, majikannya di belakang nama dia gitu kan. Sehingga ketika ayat ini turun, semua kebiasaan itu menjadi terlarang. Pokoknya tidak boleh menyematkan nama di belakang namanya itu selain nama ayah kandungnya yang asli. Jadi kalau misalkan Zaid, ya Zaid bin Harithah, jangan Zaid bin Muhammad atau Zaid bin siapa, jangan gitu kan. Jadi harus perhatikan gitu kan. Ini ada asbabun nuzulnya. Itu argumen pertama. Argumen kedua adalah dilarang menyematkan nama selain ayah kandung. Jadi memang ini terkait nasab ya Lor ya. Nasab itu kan harus ayah kandung. Misalkan nama saya Lutfi, ya Lutfi bin ayah kandungnya siapa? Itu jangan sampai Lutfi bin siapa, jangan. Misalkan ada nama Ahmad bin Khalid, berarti nama ayahnya Khalid gitu kan. Atau misalkan nama perempuan, misalkan Aisyah binti siapa, Abu Bakar gitu kan. Itu ayah kandungnya. Jadi jangan sampai menyematkan nama di belakang nama istri atau kita perempuan dan semuanya itu selain nama ayah kandung. Tetapi kalau di Indonesia itu kan berbeda. Di Indonesia itu kan jarang yang namanya penyematan ayah kandung di belakang nama itu kan. Biasanya itu namanya banyak, ada beberapa kata, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, atau ada 1, tapi tanpa ada penyematan nama ayah kandungnya gitu kan. Misalkan namanya Soeharto, Soekarno, itu kan hanya 1. Kalau di Timur Tengah, di Arab ya harus ada Soekarno bin siapa, Soeharto bin siapa. Di Indonesia enggak, itu berbeda, budayanya beda gitu. Jadi intinya argumen kedua ini bahwasanya tidak boleh menyematkan nama selain ayah kandung. Tetapi kalau di Indonesia kita memanggil orang itu kan kadang tidak masalah gitu kan, memanggil nama dia tapi bukan nama asli. Misalkan nama istrinya, nama suaminya, misalkan ibu Budi dan sebagainya, itu kan boleh. Yang kita anggap kan dia istrinya Pak Budi, bukan anaknya Pak Budi gitu loh. Jadi di Indonesia kita sudah terbiasa gitu, memanggil orang ketika ada sepasang keluarga itu kan dengan nama misalkan Ibu Ahmad gitu kan. Berarti kita udah tahu dia ini Ahmad ini bukan nama ayahnya tapi nama suaminya Ahmad, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah sudah menjadi urf atau kebiasaan.
Nah, ini saya ulangi lagi, jadi di Indonesia itu sudah menjadi uruf, kebiasaan, sudah budaya itu kan. Bahkan di beberapa negara sudah seperti itu. Berbeda dengan di Arab atau di Timur Tengah gitu kan. Jadi penyematan nama suami di belakang nama istri itu bukan berarti nasab, bukan berarti itu ayah kandung. Itu adalah nama suami dan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi pengetahuan bersama, sudah rahasia umum lah seperti itu. Oh, namanya ibu presiden ya, berarti suaminya seorang presiden. Namanya Ibu Anton ya, berarti suaminya Anton, bukan bapaknya Anton, bukan Anton ini bukan nama bapaknya, tapi nama suaminya gitu kan. Ibu Soeharto gitu kan, berarti istrinya Soeharto. Ibu Soekarno ya, berarti istrinya Soekarno, bukan bapaknya Soekarno gitu. Itu jadi gitu lor. Dan apa ya? Dan di Indonesia itu biasanya tadi namanya panjang-panjang, 3 nama ya, Susilo, Bambang, Yudhoyono itu. Kalau di Arab enggak, di Arab tuh namanya biasanya satu aja. Misalkan Ahmad bin Muhammad bin Khalid. Nah, itu. Jadi bin ini nama bapaknya siapa? Bin yang nama kayak. Jadi Ahmad bapaknya namanya Muhammad, bapaknya Muhammad namanya Khalid. Jadi Muhammad itu bapaknya Ahmad, Khalid itu kakeknya Ahmad. Nah, jadi biasanya di Arab tuh namanya satu kata aja, biasanya loh ya, satu kata. Kalau di Indonesia itu 3 kata, 2 kata, bahkan ada 5 kata. Itu nama satu orang, bukan nama ayah, bukan nama kakek. Itu berbeda kebiasaan, berbeda budaya. Nah, di syariah itu ada namanya, di Islam, di syariah itu ada namanya kaidah fikih, yaitu al-adah muhakkamah. Adat atau suatu kebiasaan sebuah kaum atau masyarakat selama tidak menabrak dinding syariah, selama tidak melanggar syariah, itu keberadaannya diakui oleh syariah atau Islam. Jadi selama adat atau kebiasaan itu tidak melanggar nilai-nilai syariah, maka adat atau kebiasaan itu diakui oleh syariah, keberadaannya diakui oleh Islam. Dan itu kesepakatan para ulama, nggak ada yang menolaknya gitu. Jadi itu lor terkait dengan penyematan nama suami di belakang nama istri, boleh atau enggak gitu. Ini sudah saya paparkan kelompok yang mengharamkan atau kelompok yang membolehkan gitu ya. Jadi silakan sedulur pilih mana. Kalau kita di Indonesia, hidup di Indonesia, berarti sudah terbiasa dengan budaya itu. Memanggil nama istri atau perempuan dengan nama suaminya itu sudah biasa. Dan itu bukan nasab, itu adalah nama dari suami, bukan nama ayahnya. Itu kita sudah tahu semua di Indonesia. Kalau di Arab beda. Di Arab ya namanya satu orang ya, Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin siapa. Itu sudah biasa. Atau perempuan Aisyah binti Abu Bakar binti siapa. Di Indonesia kita tidak seperti itu, berbeda. Dan syariah mengakomodir dengan adanya kaidah fikih, yaitu al-adah muhakkamah. Selama adat atau kebiasaan itu tidak melanggar syariah, tidak melanggar prinsip-prinsip Islam syariah, maka keberadaannya diakui oleh Islam atau syariah itu sendiri. Itu kaidah sudah disepakati oleh ulama sejagat raya, tidak ada yang menolaknya. Mari kita ikuti ulama yang sudah berkompeten di bidangnya. Jangan buat aturan sendiri, ini boleh, tidak masalah. Di itu lor, itu dulu mungkin review buku kita kali ini. Silahkan kalau ada pandangan berbeda, perspektif berbeda, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Kalau konten ini dirasa bermanfaat bagi kalian, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Jangan malu-malu untuk menyebarkan. Bahkan kalau sedulur mau mereupload konten ini, silahkan. Saya tidak akan menerapkan hak cipta. Ini bebas, yang penting untuk kebaikan kita semua, untuk menyebarkan ilmu. Karena tujuan saya adalah untuk menyebarkan ilmu yang saya baca di buku ini. Saya kira itu lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.